Siang semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah makalah yang telah saya rangkum di dalam sebuah PPT dengan tema ejaan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alexander Jerry dari Prodi Teknologi Informasi. Berikut merupakan poin-poin yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pengertian ejaan bahasa, yang keempat manfaat penyempurnaan ejaan, yang kelima penulisan kata ejaan, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh saran. Poin pertama yaitu latar belakang. Ejaan bahasa diawali dengan ditangkapnya ejaan oleh Van Ophuijsen pada 1901. Sebelumnya ejaan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku tahun 1947. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang benar, sistem ejaan mengalami beberapa perubahan, mulai dari ejaan Van Ophuijsen pada 1947 hingga menghasilkan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, yang dimana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh masyarakat. Menurut Cauchy, ejaan adalah keseluruhan pengetahuan tentang pelambangan bunyi, ujaran, dan hubungan antara lembaga-lembaga itu. Dan penyempurnaan tentang ejaan bahasa ini dilakukan agar ejaan yang digunakan baik dan benar. Kondisi bahasa atau ejaan baik menggunakan bahasa standar dan non-standar. Ratusan bahasa daerah dan ditambah beberapa ejaan membutuhkan penanganan yang tepat agar lebih jelas latar belakang yang akan diuraikan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, apa pengertian dari ejaan, yang kedua, bagaimana penyempurnaan ejaan, yang ketiga, bagaimana penulisan kata ejaan, dan yang keempat yaitu bagaimana pemakaian kata ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan penggambaran berbagai bunyi penjelasan tentang penggunaan kata atau kalimat atau istilah dari pengenalan. Ejaan mempunyai 3 aspek, salah satunya aspek sintaktis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Aspek sintaktis yang menyangkut pada ujaran berupa tanda baca, menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, 2 titik, dan KBBI. Sedangkan menurut Dedi Sugono, tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan, misalnya tanda titik dan tanda koma. Ejaan ada 2 macam, yaitu ejaan fonetis dan femonis. Ejaan fonetis yang menggambarkan setiap varian atau bunyi dengan suatu lambang, misalnya ejaan Melayu, sistem Milik Konasoam. Selain itu juga ada 4 ejaan yang resmi pemakaiannya, diantaranya ejaan Van Ophuijsen, Soewadi yang disempurnakan, dan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Sedangkan sistem ejaan yang belum sempat diresmikan oleh pemerintah antara lain ejaan pembaharuan Melindo dan LBK. Dengan demikian, huruf dan kalimat yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa, ejaan fonetis yang menggambarkan setiap varian atau bunyi dengan suatu lambang yang dimana lebih banyak digunakan daripada ejaan femonis, serta membutuhkan penanganan yang tepat agar lebih jelas. Nah, yang selanjutnya bagaimana penyempurnaan ejaan. Terdapat 3 cara untuk penyempurnaan ejaan. Yang pertama yaitu dengan cara membaca dengan teliti. Yang kedua menggunakan alat bantu, dan yang ketiga melakukan secara berulang. Poin yang ketiga yaitu bagaimana penyempurnaan ejaan. Cara penyempurnaan ejaan yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan ejaan bahasa yang berlaku, penggunaan huruf baca, tanda baca, dan aturan ejaan. Poin yang kelima yaitu penulisan kata ejaan, yaitu penulisan dengan huruf abjad, penulisan dengan huruf diktok, penulisan dengan gabungan huruf kromosom, dan penulisan pemenggalan kata. Untuk poin yang ke-6 dan ke-7 yaitu kesimpulan dan saran. Dari pengalaman menyebarluaskan konsep sistem ejaan yang baru dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah menyita waktu dan tenaga, terutama kemampuan ilmiah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika ejaan baru diperkenalkan ke masyarakat, yang menyebabkan
bermacam-macam reaksi. Kerjasama dalam hubungan ini ialah memanggil sejumlah ahli bahasa agar mengingatkan kembali usaha masyarakat ejaan baru dan jalan membuat rencana yang konkret. Ejaan adalah peraturan keseluruhan penggambaran lambang bunyi, ujar suatu bahasa, dan berhubungan dengan lambang satu ke lambang yang lain, dan membahas aturan-aturan penulisan ejaan, diantaranya penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf tebal, tanda baca, dan penulisan kata. Karena itu, dengan adanya makalah ini, saya berharap kita sebagai penerus bangsa dapat mengubah cara penggunaan ejaan yang salah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan manusia menjadi lebih baik. Yang berikutnya yaitu manfaat ejaan. Yang pertama yaitu menghargai bahasa negara sendiri. Yang kedua, melestarikan bahasa sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keberagaman. Yang keempat, memudahkan pembaca dalam memahami dan menilai karya ilmiah. Yang terakhir yaitu saran. Dalam melakukan pembelajaran tentang ejaan, bahasa diperlukan perubahan kepada kita yang sering menggunakan ejaan yang salah agar memiliki implementasi yang tinggi. Sebelum mempelajari ejaan bahasa, hendaknya kita memahami situasi yang ada. Dalam mempelajari ejaan bahasa, jangan asal memberitahukan cara menggunakan ejaan yang baik, tetapi kita harus lebih memahami agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan ejaan. Sekian penjelasan hari ini, terima kasih.